Okay, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm great, Mister. Okay. How about you? Okay, I'm fine too. Thanks. Today, I will try to give you some lesson about application letter. Before we continue our lesson, please pray together. I will give you 10 seconds to pray by your heart, by yourself. Pray, start right now. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Pada pertemuan hari ini, kegiatan yang kita lakukan adalah kita melihat bahwasanya anak-anak di lulusan SMA atau SMK, ketika mereka lulus, maka mereka akan membutuhkan pekerjaan jika mereka tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu perkuliahan. Otomatis, ada dua pilihan bagi mereka. Yang pertama adalah mereka membuka usaha sendiri atau berwirausaha, dan pilihan yang kedua adalah mereka akan masuk di dunia kerja, yaitu mengikuti pekerjaan online, baik itu di institusi, di perusahaan, atau di pabrik. Oleh karena itu, hari ini Pak Pras akan menjelaskan bagaimana kamu bisa join atau bergabung dengan perusahaan itu dengan melakukan atau memberikan surat lamaran pekerjaan. Hari ini tujuan pembelajaran kita pasti bahwasanya anak-anak setelah pembelajaran hari ini harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan sendiri. Jadi yang pertama Saman bisa mengidentifikasi, kemudian mencari mana formula yang terbaik, dan yang terakhir bisa membuat surat lamaran pekerjaan sendiri. Oke. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjut di kegiatan inti. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan atau application letter? Membuat lamaran. Surat untuk mendapatkan pekerjaan, Pak. Oke, surat untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, sekitar itulah. Bagus juga jawabannya. Alhamdulillah punya murid pinter-pinter. Oke, Bapak akan coba untuk menampilkan slide tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, sudah bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Oke, di materi ini sengaja Pak Pras bikin pakai bahasa Inggris karena memang kita pelajarannya bahasa Inggris, tetapi saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, yang kita harus lakukan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah kita mengetahui dulu apa sih surat lamaran pekerjaan itu. Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis kepada perusahaan atau organisasi atau institusi bahwasanya kamu ingin melamar sebuah pekerjaan. Yang perlu diingat adalah di dalam surat lamaran pekerjaan ini kamu itu berlaku sebagai sales atau orang yang menjual. Bukan berarti menjual diri ya, tetapi menjual kualitas diri. Artinya kamu menunjukkan kepada perusahaan atau institusi bahwasanya kamu itu layak untuk masuk di dalam perusahaannya dia. Kemudian tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, to secure an interview. Artinya kamu berharap akan adanya interview. Kenapa harus ada interview? Karena dengan interview itu peluangnya 50-50. Artinya bisa diterima dan bisa tidak. Nah, kalau mengajukan lamaran pekerjaan kemudian tidak pernah diinterview, otomatis kan ditolak. Maka yang pertama adalah mendapatkan interview. Yang kedua adalah tentu saja kamu akan mendapatkan pekerjaan itu setelah interview tadi. Perhatikan juga ini adalah bagian dari application letter yang kita perlu pahami. Ada heading, ada inside address, ada salutation, kemudian ada body of the letter, complimentary clause, dan yang terakhir adalah signature. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada heading. Heading itu isinya apa? Heading itu berisi tentang alamat dari si pengirim surat dan juga tanggal penulisan surat. Biasanya ini dipakai sebagai dasar bagi perusahaan atau komite untuk mengetahui, oh apakah ini sesuai dengan pengumuman yang sudah kita
kita buat kemarin. Jangan-jangan sampean sudah bikin surat lamaran banyak, tiba-tiba ada yang masih 2019, ternyata ini 2020, kan ya lucu jadinya. Maka ini juga perlu diperhatikan. Kemudian di dalam meeting ini adalah contohnya, contoh penulisannya. Kemudian yang kedua, ada namanya inside address. Inside address adalah alamat di mana surat lamaran ini kita tujukan. Di sini berisi tentang nama, kemudian kepada terkadang kita juga harus menyebutkan kepada siapa surat lamaran itu disebutkan. Kalau di sini ada namanya Dr. John D. Villeneuve. Ini pemilik perusahaannya. Kemudian disebutkan juga ada nama perusahaannya dan alamatnya. Biasanya begitu. Ini contohnya, kemudian kalau sudah jadi seperti ini. Berikutnya, yang ketiga adalah salutation. Salutation ini biasanya kalau di kita, Muslim itu adalah salam. Cuma kalau memang di formal itu, kita memakai dear sambil menyebutkan nama orang yang kita sebut. Misalkan, dear Villeneuve. Nah, itu kan disebutkan. Ini menghormati orang yang kita sebut tadi. Jadi kalau cuma dear itu biasanya dipakai untuk orang yang dekat saja. Tapi kalau menyebutkan dengan nama itu berarti kita meresponnya dengan menghargainya. Kemudian yang keempat adalah body of the letter. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena di sini kita akan berlaku sebagai sales tadi. Bahwasanya, oh ini kita menjual diri kita, dalam artian menjual kemampuan kita di sini. Kita mencoba untuk orang agar tertarik dengan truly yours, macam-macam kita bisa pakai di sini. Kemudian yang terakhir adalah, ini adalah bentuk application letter utuh. Maka setelah ini anak-anakku sekalian, tolong ini dibuat generic structure. Mana dia opening, mana dia close, mana dia body, mana dia inside address. Jadi setelah ini akan saya kirim filenya lewat WA group, nanti ditulis tangan boleh, nanti diketik lewat Microsoft Office juga boleh. Intinya saya menghargai setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Buatlah critical review terhadap application letter ini, dia secara struktur, mana inside letter, mana body, mana complementary, disebutkan semuanya di sana. Oke? Jadi itu dari Bapak, saya tunggu kabar baiknya. Jangan saya ulangi lagi, yang kita perlu patuhi adalah yang pertama, yang kita perlu ingat dalam application letter, yang pertama adalah susunannya yang harus kita ingat. Oke, saya ulangi lagi, dalam application letter itu yang penting adalah kita harus bisa mengetahui mana heading atau bagian atas surat, kemudian ada inside address, alamat yang kita tuju, kemudian ada salutation, salam pembuka, kemudian ada body of the letter, kemudian ada complementary atau penutup, dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan atau nama terang dari si pembuat surat. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari Pak Pras. Jika ada pertanyaan, monggo. Silakan anak-anak, mungkin ada pertanyaan. Mau tanya. Ya, silakan. Pak Pras, apakah semua bagian ini harus ada atau ada bagian yang itu hanya berupa optional atau boleh kita skip di surat lamaran kita atau memang harus seperti ini? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Saya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk part of application letter ini kita tidak bisa merubahnya, tetapi mungkin kita bisa membuatnya lebih kreatif. Katakanlah body of letter tadi Pak Pras menjelaskan ada 6 paragraf. Teman bisa menjadikannya cuma 3, tidak masalah. Tetapi inti dari surat lamaran itu tidak boleh hilang gitu loh. Jadi kayak misalkan heading yang kan tidak mungkin heading itu dihilangkan, kan itu pasti ada tanggal dan alamat si pengirim. Kalau tidak ada gimana? Jadi surat kan tidak mungkin. Maka itu bisa jadi pasti posisinya di sana. Tapi menurut Pak Pras yang bisa dirubah adalah body of the letter-nya tadi. Mungkin karena tadi ketika ngomong work experience, dia tidak punya work experience karena fresh graduate, maka kan tidak disebutkan di sana.
maka cukup menyebutkan kualitas diri saja yang disebutkan di sana. Mungkin ada yang lain? Berarti kita disuruh analisis ya, Pak? Iya, jadi analisis ini kan ada 6 bagian. Nanti dari yang Pak Praser tadi itu dikelompokkan mana heading, mana insight address, mana salutation, mana body letter, itu dibuat seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Siap, Bapak. Sudah Oke. paham. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap cukup. Pak, dikumpulkan jam berapa ya, Pak? Oh, kalau saya bebas, saya tunggu sampai jam 24.00. Pokoknya Terima sebisa kasih, kejalan Pak saya kasih Pras. 1 kali 24 jam. Oke, terima kasih, kasih Pak. anak-anak Ya. sekalian. Bahwasanya untuk kegiatan menutup ini, sebelum kita tutup, saya ingatkan sekali lagi, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi ingat, saya mengingatkan untuk yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu cuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Dan kalau bisa tidak usah sering-sering keluar rumah. Terima kasih. Cukup dari saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, Amin. tetap kuat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.